Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Di pertama-tama video review saya di YouTube tuh membahas Knipex, kalau nggak salah Knipex Cobra 125 waktu itu. Dan emang karena benar-benar suka sama produk Knipex dan berlanjut sampai sekarang. Kali ini saya akan membahas tang potong diagonal dari Knipex, tapi bukan yang ini udah sangat bulu, sudah saya pakai berkali-kali sampai hitam warnanya. Pernya saya potong sebagian biar nggak terlalu mangap. Bahkan untuk motong dahan pohon ini saya pakai ini, tapi ini bukan ini saya bahas ya, tetapi kita akan membahas yang ini. Ini adalah Knipex X-Cut. Ini mungkin kalau buat saya ini tang potong paling favorit, diagonal cutter dari Knipex favorit ini karena dia box joint. Dia mirip sekali konstruksinya dengan Knipex Cobra dan plier wrench, di mana satu lengan dilobangin, satu handle ini satu set ini dilobangin dan dilewatkan satu lagi handle satunya lagi. Jadi lewat sini. Jadi bukan ditumpuk seperti biasanya tang potong. Kan biasanya kan satu sisi ketemu satu sisi terus dipin. Ini ada porosnya AC di sini. Yang kalau mau kuat ininya membesar. Kalau tidak besar ada resiko waktu kita motong inilah pengen lari ke sana ini ke sana dan bisa megar, jadi mengurangi kekuatannya, jadi tidak stabil. Tapi kalau yang ini dia mirip plier wrench. Jadi kenapa saya suka Cobra tuh dia kita ungklak-angklik kemanapun itu stabil, dia box satu kayak ada 1, 2, 3, 4 titik yang jaga dia biar tidak lepas. Hal yang sama terjadi di seri X-Cut ini, dia dilewatkan dimasukkan ke satu handle yang ini. Ini serinya 7306-160, teman-teman bisa lihat 73 itu seri X-Cut, 06 ini dia sudah finishing ini dilapis chrome, tahan karat ya, dan pegangannya udah convert grip dengan VDE tested, jadi udah ada insulasinya sampai 1000 volt. Jadi teman-teman yang emang sudah biasa bongkar listrik dengan listrik masih nyala, pakai ini jauh lebih aman, lebih terjamin. Dan ada penahan di sininya, jadinya kalau tangan nggak kayak gini ya, kalau ini kan nggak ada, jadi kalau ini bisa kepleset terus kena besinya kita kesetrum. Nah, kalau ini udah ada penahannya jadi berhenti di sini saja. 160 nya ini untuk menandakan panjangnya 16 cm atau 160 mm, beratnya sendiri 175 gram gitu. Jadi lumayan antep tapi sangat ringan. Box joint ini bikin jadi ya sama ini aja beda banget beratnya. Ini kelihatan ini masif ya. Untuk biar bisa kuat dia harus kasih besi tebel. Kalau ini tipis aja, tapi dilewatkan. Jadi produksinya lebih susah yang ini jelas. Kenapa saya suka banget tadi? Karena dia pertama bukanya bisa selebar mungkin. Bukaannya ini sampai 12 mm. Lumayan buat motong-motong. Jadi kan ada yang teman-teman pernah lihat review saya yang Cobalt ya. Seri Cobalt tuh motongnya luar biasa. Daya leverage-nya juga besar sampai 40 kali. Jadi kita motong di sini 10, di ujung sini jadi 400 kg. Karena posisi dari pinnya kanan kiri dekat sekali dengan mata potongnya. Seperti ini juga. Teman-teman perhatikan. Karena ini untuk ngupas hasilnya, jadi nggak terlalu butuh daya potong besar yang seri ini. Ini porosnya kan di sini ya. As ke sini itu menentukan banyak, jadi kayak menentukan seberapa ringan kita mejet. Jadi jarak ini ke jarak ini. Ntar ada menggaris nggak? Oh ada. Nah ini perhatikan ujungnya ini ya. Jadi ini ke tengah porosnya ini sampai dari sini ke sini itu menentukan seberapa ringan ini. Jadi makin dekat ke sini dan makin panjang ini makin ringan kita bisa membangkitkan jepitan di sininya. Nah ini lumayan, perhatikan teman, posisinya dia tidak di center di tengah-tengah tapi agak di pinggir kalau teman-teman bisa perhatikan. Nah, dan ini cukup dekat sekali dari sini. Jadi ini perkaliannya 16 kali. Jadi kalau teman-teman bisa membangkitkan 10 kg di sini,
di sini 16 kali, jadi kayak 160 kg. Jadi ntar saya tunjukin aja deh. Jadi Knipex di bukunya, di majalah katalog ini dengan jelas menggambarkan, ini ada 4 macam ya. Yang diagonal cutter biasa, high leverage diagonal cutter, X-cut, sama twin force. Twin force sudah pernah saya review, dan ini juga pernah. Nah, tapi yang ini X-cut ini, dia bisa kalau lihat ini dari pembandingnya, kalau ini kan 12 kali, nah 13 kali, X-cut 16 kali, dan ini 39 kali karena posisi asnya ini dekat sekali. Nah, kalau yang ini lumayan dekat, jadi lebih bagus dari yang high leverage. Ini artinya apa? Kalau dikira-kira ada paku diameter 3 mm, untuk motong paku 3 mm, pakai diagonal cutter tuh butuh 40 kg, X-cut hanya 30 kg. Dimana high leverage diagonal cutter 39 kg karena rasionya lebih kecil tadi. Nah, kalau twin force gila emang, dia 16 kg aja udah bisa kepotong, tapi dia tipe potongnya berulang, jadi dia tidak sekali potong. Seperti itu. Nah, terus yang handle tadi, ini tipe yang saya pegang ini kan yang paling, apa ya, bisa dibilang paling tingginya karena ada insulasi listrik. Ada dua lagi tipenya yang convert grip juga, tapi nggak anti listrik, lebih ramping, lebih suka saya sebenarnya ini ramping. Dan ada yang tipe ada attachmentnya ini, jadi bisa dicantol ke lanyard atau gimana. Jadi kalau teman-teman biasa di tempat yang rawan jatuh, misalkan di atas sungai atau laut atau di atas tiang listrik gedung gitu, takut jatuh, nah bisa dikaitkan di sini. Cuman waktu itu saya ngambil yang ini karena ya sekalian aja yang paling dahsyatnya sih, gitu aja sih. Dan ini karena dia box joint, dia sangat presisi, stabil, jadi dia bisa motong yang halus banget seperti ini, seperti tembaga, kawat tembaga halus dia bisa sampai ke paku, bahkan di atas hardwire itu apa, baja pegas, piano wire itu bisa sampai 2,2 mm. Saya contohkan ya, jadi kapasitas potongnya ini kalau untuk soft wire tadi, yang kawat-kawat tipis itu bisa sampai 4,8 mm tembaga gitu. Jadi tembaga seperti ini dia bisa sampai 4 mm. Saya nggak punya yang setebal itu, jadi pakai ini aja ya. Kasih pelindung gini biar teman-teman bisa lihat. Di ujung aja, gampang. Sorry, kebalik. Di ujung gampang. Jadi kalau teman-teman motong yang keras, jangan di ujung, tapi di pangkal. Sedekat mungkin dengan pangkal, itu sangat-sangat ringan. Nah, mudah saja, tapi karena ini sangat empuk ya buat standar dia, mau di paling ujung pun masih kepotong. Seperti itu. Ini yang soft wire. Kalau medium wire, pin, paku, dia bisa sampai 3,8 mm. Tapi untuk menunjukkan seberapa presisinya, coba kita motong tali jemuran nilon ya. Coba. Cukup mudah saja. Dan bisa dipotong bersih. Ntar buang mana nih? Oke. Sorry, jadi kotor. Kita bersihin dulu mejanya. Oke, jadi ini bisa dipotong dengan bersih ya. Kemudian apa nih? Cable ties. Kabel ties ini mau dari paling ujung sini sampai paling mudah ya di paling sini bisa. Tuh, atau kawat jemuran biasa. Ini kan paling cuma 1 mili mungkin. Empuk, sangat ringan. Dia daya leverage-nya 16 kali lipat. Nah, terus ini kawat yang fleksibel, ada plastiknya, biasanya agak susah motongnya. Nah, bisa saja terbang jauh. Nah, kalau di sini udah agak susah karena dia tipenya liat ini, jadi kita taruh di ujung aja. Terbangnya jauh. Nah, seperti itu. Kemudian apa ya, paku mungkin ya. Jadi dia bisa untuk hardwire juga, sampai maksimal 2,7 mm. Hardwire tuh sekelas kawat baja, cuman saya nggak punya.
Tadi ini paku aja lah, paku dia bisa sampai 3,8, cuman ini sepertinya cuman 1 mili, supaya ringan saja. Oke, mudah saja. Dan dia untuk piano wire, jadi yang paling tinggi itu kan piano wire kelasnya, jadi baja pegas. Jadi baja yang selain keras dia juga lihat itu bisa sampai 2,2 mm. Nah, ini cuma saya anggap paku aja lah, sekitar 2 mm juga ini. Seram. Mudah sih, ringan aja nih sebenarnya, cuman posisi saya nggak nyaman aja sebenarnya. Oke. Dan aman, mata potongnya aman. Oh iya, ini juga yang bikin dia spesial, selain bentuknya itu ini, kalau tak zoom kali ya teman-teman bisa lihat, dia ada laser cutnya. Ini bentuk kayak apa ya, ini kayak penggaris, kayak ada penanda. Ini emang di laser cut gitu, biar tujuannya seperti tadi teman-teman perhatikan kan, kalau waktu saya motong dia tidak pengen lari ke sana karena ini kegigit. Dia tergigit, jadi kalau udah gigit dia masuk ke laser cut itu, jadi nggak pengen lari ke sana. Seperti itu. Ini hasil potongannya tadi, lumayan. Potong sebanyak itu tadi aman-aman saja, karena memang dia kekerasannya sampai 62 HRC. Jadi nggak usah khawatir, kalau dipakai motong sesuai kapasitasnya harusnya aman. Ini bukaan maksimalnya bisa sampai 12 mm, jadi kawat-kawat tembaga atau yang besar masih sangat mudah motongnya. Dan dia termasuk ringan ya, dan ujungnya menyempit. Jadi ujungnya ini menyempit, bisa untuk mencapai celah-celah kecil. Untuk harga sendiri, nah itu yang rada-rada nyebelin harganya. Sekarang harga normal ya, dari yang dealer resminya tuh 1.200.000-an, 214 kalau nggak salah hari ini. Jadi lumayan harganya, karena ini buatnya rumit, kerasnya luar biasa, bukaannya besar, stabil, bisa presisi. Dia mau kawat tembaga yang halus sampai baja keras sampai piano wire pun dia masih bisa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.